Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan satu apapun. Sebelumnya, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya pada kesempatan kali ini kita dapat kembali lagi untuk membahas materi pada kelas 10 mata pelajaran geografi, yaitu pendekatan geografi. Teman-teman mungkin bertanya, apa itu pendekatan geografi? Kenapa kita harus membahas, kenapa kita harus mempelajari pendekatan geografi? I need you more than ever. You wasn't there for me. Ini sangat penting teman-teman sekalian, karena pendekatan geografi ini adalah cara pandang atau sudut pandang keilmuan geografi untuk melihat suatu fenomena atau suatu masalah atau apapun itu yang berkaitan dengan fenomena geosfer, seperti itu. Geografi ini juga itu sebagai pembeda dengan keilmuan lainnya. Contohnya pada fenomena geosfer, misalnya biosfer, fenomena biosfer, hewan dan tumbuhan, seperti itu. Pada keilmuan biologi juga mempelajari hewan dan tumbuhan juga. Terus apa pembedaannya? Jadi biologi itu dia mempelajari tentang jaringan-jaringannya. Di dalam tubuh hewan ataupun tumbuhan ini, dalam bagian-bagiannya itu dipelajari tentang jaringan-jaringannya, sel-selnya ataupun lain sebagainya. Kita sebagai geografi mempelajari hewan dan tumbuhan ini, kita melihat persebarannya, populasinya, seperti itu. Jadi kita sama-sama mempelajari fenomena geosfer, yaitu biosfer, hewan dan tumbuhan, tetapi kita lebih ke populasi ataupun ke persebarannya, seperti itu. Jadi itu salah satu fungsi dari pendekatan geografi. Jadi sebagai pembeda kita dengan keilmuan lain. Adapun fungsi dari pendekatan geografi ini, selain tadi sebagai pembeda, sebagai cara pandang, pendekatan geografi ini itu kita gunakan untuk melihat karakteristik ataupun keunikan suatu tempat atau suatu daerah. Pendekatan geografi ini juga kita dapat menggunakannya untuk mencari penyebab dan solusi dari suatu masalah yang terjadi pada suatu tempat atau suatu daerah, seperti itu. Langsung saja kita bahas satu persatu pendekatan geografi ini. Pendekatan geografi ini ada 3. Ada pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Kita akan bahas satu persatu dulu, dan nanti kita akan mengaitkan dengan misalnya studi kasus, seperti itu. Jadi pendekatan ke ruangan ini itu adalah pendekatan yang kita lihat atau cara kita melihat fenomena geosfer, kondisi fenomena geosfer yang terjadi pada suatu ruang. Misalnya ruang lingkup Kota Makassar. Apa saja fenomena, bagaimana kondisi fenomena geosfer yang ada di Kota Makassar. Misalnya dari segi hidrologi, bagaimana perairan di Makassar, bagaimana kondisi sungai di Makassar, apakah bersih, apakah penuh dengan sampah, seperti itu. Contoh lainnya dari segi antroposfer, bagaimana kondisi manusia di Kota Makassar, bagaimana persebaran manusia di Kota Makassar, bagaimana populasi manusia di Kota Makassar. Contohnya terjadi kepadatan penduduk di Kota Makassar akibat urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa menuju ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Makanya terjadi penumpukan ataupun terjadi peningkatan populasi di Kota Makassar. Pendekatan selanjutnya itu pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan ini adalah pendekatan untuk melihat interaksi antara manusia dengan lingkungan. Jadi ada interaksi antara manusia dengan lingkungan sehingga menyebabkan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia mempengaruhi lingkungan dan lingkungan mempengaruhi manusia juga. Contohnya manusia membuang sampah sembarangan. Manusia membuang sampah sembarangan ke alam, ke lingkungan, terjadi penumpukan sampah di lingkungan ini. Penumpukan sampah itu akan menyebabkan misalnya penyumbatan sungai,
sumber penyakit dan membuat tidak nyaman lah. Manusia akan merasa tidak nyaman dengan terjadinya penumpukan sampah ini. Jadi saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungannya, seperti itu. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kewilayahan. Nah, pendekatan kewilayahan ini itu kita gunakan untuk melihat sesuatu ataupun karakteristik ataupun sesuatu pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan beberapa aspek ruangan. Jadi menggabungkan. Jadi bisa dikatakan bahwa kewilayahan ini tuh menggabungkan fenomena ruang satu dengan ruang lainnya. Jadi interaksi antar ruang seperti itu. Nah, jadi ruang dan ruang itu adalah wilayah seperti itu. Contohnya seperti ini. Di ruang kita tadi membahas ke ruangan di Makassar, kondisi hidrosfernya. Nah, misalnya dia terjadi penumpukan sampah, pembuangan sampah, kondisi sungainya misalnya dangkal seperti itu. Kita lihat kondisi ruang pendekatan ke ruangan di tempat lain misalnya. Jadi kita lihat misalnya di Malino. Di Malino ini sebagai hulu sungai Jeneberang yang ada di Makassar. Itu misalnya hujan deras, terjadi hujan deras, peningkatan debit air. Terus terjadi penebangan pohon di daerah Malino dengan tujuan untuk destinasi wisata. Jadi pendekatan kewilayahan ini adalah melihat fenomena geosfer yang terjadi antar dua ruang atau lebih. Jadi menggabungkan beberapa kondisi keruangan, kondisi geosfer dalam beberapa ruang seperti itu. Untuk lebih memahami keterkaitan antara tiga pendekatan ini, kita contoh membahas misalnya masalah banjir di Kota Makassar ini. Pertama itu kita lihat melalui pendekatan geografi, pendekatan keruangan. Kita lihat bahwa di Kota Makassar ini terjadi misalnya penumpukan sampah, terjadi pendangkalan sungai, terjadi masyarakat membangun di pinggir sungai. Nah, hal-hal ini itu dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan sampah yang menumpuk, menyebabkan penyumbatan. Sungai yang dangkal menyebabkan daya tampung sungai itu menjadi kurang. Masyarakat membangun di pinggir sungai, seharusnya pinggir sungai ataupun aliran sungai, daerah aliran sungai ini menjadi aliran air, tetapi karena dibanguni oleh bangunan oleh masyarakat, itu tempat mengalirnya air itu berkurang. Pendekatan ke lingkungan, kita lihat tadi masyarakat, misalnya masyarakat membuang sampah sembarangan. Masyarakat membuang sampah sembarangan, masyarakat membangun di pinggir sungai, masyarakat membuang sisa-sisa sedimen misalnya ke sungai. Nah, hal ini dapat menyebabkan banjir yang menyebabkan kerugian lagi bagi manusia. Jadi saling mempengaruhi. Manusia akibat ulah manusia terjadi penyumbatan sungai. Akibat penyumbatan sungai terjadilah banjir yang merugikan masyarakat itu sendiri. Lalu pendekatan kewilayahan menggabungkan antar dua ruang atau lebih. Misalnya di Kota Makassar tadi terjadi penyumbatan sungai, pendangkalan sungai, dan pembangunan di pinggir sungai. Di wilayah lain, di ruang yang lain, misalnya di Kota Malino terjadi hujan deras, peningkatan debit air yang tinggi. Terus terjadi masyarakat menebang pohon di sana. Lagi-lagi pendekatan ke lingkungan. Di daerah Malino masyarakat menebang pohon untuk peralihan destinasi wisata. Pohon-pohon ini kan tugasnya atau salah satu fungsinya itu menyerap air, sehingga air tidak terjadi runoff yang terlalu besar seperti itu. Ketika misalnya di Malino ini hujan deras, pohon-pohon sudah tidak ada lagi untuk menyerap air, maka seluruh air hujan yang ada di Kota Malino mengalir ke Kota Makassar. Sampai di Kota Makassar terjadi penyumbatan. Air sungai ini akan meluap. Air sungai akan meluap, akan menyebabkan banjir seperti itu. Banjir yang dirugikan siapa? Yang dirugikan manusia. Jadi dari tiga pendekatan ini kita dapat melihat penyebab ataupun
juga solusi dari bencana banjir yang ada di Kota Makassar. Penyebabnya apa? Penyebabnya tadi adalah kelakuan manusia dan kondisi alam. Nah, perbuatan manusia itu sendiri seperti apa? Seperti tadi kita bahas, itu pendekatan ke ruangan itu tadi kita membahas tentang manusia membuang sampah, manusia membuang sedimen, sisa-sisa sedimen ke sungai, manusia membangun di pinggir sungai. Nah, terus kondisi alam hujan deras. Nah, hujan deras, pohon-pohon yang ditebang oleh manusia tidak dapat lagi menyerap air, makanya seluruh air yang ada di daerah Malino semuanya mengalir menuju Kota Makassar dan tersumbat di Sungai Makassar. Terjadi sungai di Makassar itu meluap dan mengakibatkan banjir yang merugikan manusia itu sendiri. Nah, ini teman-teman sekalian, pengertian ataupun sedikit pembahasan mengenai pendekatan geografi. Jadi pendekatan geografi ini adalah salah satu pendekatan yang sangat penting, satu aspek yang sangat penting di dalam pelajaran ataupun keilmuan geografi, karena dengan pendekatan geografi ini kita dapat melihat suatu kondisi, suatu tempat atau suatu daerah, menemukan penyebab dari suatu masalah dan menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Hanif Musi Hasan undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.